Pinjam dong 100. Waduh, pinjam 100, pinjam 100. Halo teman-teman, oke, balik lagi di Publik Podcast, masalah-masalah publik. Nah, kali ini kita mau bahas soal duit dan duit lagi nih. Kita mungkin kenalan terlebih dahulu ya, siapa bintang tamu atau narasumber kita pada podcast kali ini. Boleh kenalan, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Triani, saya mahasiswa administrasi publik Untirta. Halo semuanya, saya Tan Inderwati, mahasiswa administrasi publik Untirta. Sebelumnya pantun dulu kali ya. Boleh, silakan pantun. Cakep ya. Pasti. Ikan gabus, ikan paus. Cakep. Agar podcast lancar terus, pinjam dong 100. Waduh, pinjam 100, pinjam 100 nih. Gimana ya, kalau 100 kayaknya belum ada, belum gacor nih minggu ini. Ya gimana sih Lis, kurang hoki nih mainnya. Loh, lu ngomongin gacor-gacor hoki-hoki ini sebenarnya mau bahas apa sih di podcast kali ini? Canda ya guys ya, karena berhubung kita lagi bahas pinjam 100 nih sama gacor-gacor, ini tuh kayak relate loh sama pembahasan podcast kita nih kali ini. Wah, kayaknya menarik nih. Apa sih kalian mau ngebahas apa sih sebenarnya? Iya nih, jadi kita hari itu bakal bahas judi online nih yang gak ada habis-habisnya, hanya di kontroversi. Nah bener banget nih, apalagi ya kalau misalkan dilihat dari data itu, kasus itu lagi tinggi-tingginya nih, mau dari data nasional maupun dari data global gitu kan. Dan please maaf kalau kalian harus dengar ini sekarang, tapi kayak aku punya kabar buruk. Waduh, kabar buruk apa tinggi? Takut denger ya. Iya, jadi kabar buruknya adalah per tahun 2024 itu negara Indonesia nih menjadi peringkat pertama kasus judi online tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia? Iya, nomor 1 peringkat pertama. Wah, gila sih. Ini aku ya dengernya itu baru banget sih. Aku juga kan sempat baca ya dari berita Kompasnya, kalau Indonesia itu menjadi kasus judi online tertinggi di dunia dengan 201.122 kasus judi online. Gede banget ya sih Lis katanya. Bahkan ya sangat jauh gitu lihatnya dengan negara lain. Iya. Dan belum lama ini kayak aku kan lagi scroll IG ya. Terus aku tuh kayak lihat ada satu laman akun Instagram namanya Sik Media ID. Di situ tuh nyebutin kalau ada sekitar 123.000 WNI yang berbondong-bondong tuh untuk datang ke Kamboja, kayak biar mereka tuh bisa judi online tuh dengan legal dan bebas gitu. Wah, gila ya, ternyata udah separah itu sampai berbondong-bondong ke luar negeri bermigrasi hanya untuk judi online ya? Iya betul tuh. Ngomong-ngomong tentang kegilaan warga Indonesia dengan judi online nih, tahu nggak sih provinsi kita ini yang sekarang kita kerjain ini nih, alias provinsi Banten. Gimana nih, kenapa tuh sama Banten yang dicintai nih? Secinta apa sih? Waduh, Lis, nggak tahu aja ya kamu nih kalau misalkan bukan tidak saya nih isinya urusan Banten. ini nggak sih kayak kita nih kalau ada Gimana begini? Iya. Kami siap membangun Banten dan Indonesia. Luar biasa, dedikasi besar Banten ya. Karena seperti itu loh kita dengan Banten. Terus saya mau kasih tahu nih, ternyata nih provinsi kita tercinta ini nih, Provinsi Banten. iya, menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, provinsi Banten masuk ke 5 besar dengan kasus judi online terbanyak di Indonesia. Pencapaian yang tidak bisa dibanggakan ya, ya. Itu beneran? Real? Real? Cuy. Betul, bahkan dari data itu juga ada sebanyak 105.302 pemain judi online dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun. Dan kayak jujur uang 1 triliun itu banyak banget gak sih? Kayak memprihatinkan gak sih? Karena walaupun ya kalau dilihat juga pendapatan daerah Banten ini kan juga cukup meningkat ya. Tapi kalau ternyata ngabisin 1 triliun untuk judi online aja tuh kayak lama-lama bisa jadi kacau dan jadi bencana nggak sih? Wah, berarti benar-benar tantangan yang nggak mudah ya? Betul banget. Betul. Apalagi ya, selain tadi tuh
5 besar itu tentang kasus judi online, ternyata Banten juga urutan pertama tahu tentang kasus pengangguran tertinggi secara nasional. Gimana sih ini pemerintah dapat mengurangi masalah pengangguran kalau tingkat judi online aja tuh yang masih tinggi banget gitu. Bener-bener PR banget ya ke pemerintah dan kita semua. Nah kalau sebenarnya apa sih sebenarnya yang pengen kalian bawakan gitu di podcast ini biar teman-teman yang nonton, yang di rumah tahu kenapa harus penting itu dibahas gitu? Ya, kan karena dari data yang tadi udah dijelasin ya, pokoknya yang bikin kita denger aja tuh kayak geleng kepala sendiri gitu kan. Kayak mulai dari Banten yang ternyata urutan ke-5 gitu kan sebagai provinsi dengan kasus judi online terbanyak, dan juga sebanyak 105.302 pemain judi online dengan peredaran uang yang mencapai kerugian yang lebih dari 1 triliun itu kayak, dan di samping gitu kan angka pengangguran yang tertinggi juga. Jadi kayak beneran kayak ini tuh mungkin bisa loh jadi apa ya, urgensi kita sebetulnya. Gitu. Tapi kalau ngomong di Banten sebenarnya di provinsi Banten ya. Di kabupaten atau kota mana yang menjadi tertinggi gitu untuk tingkat pecandu judi online ini? Menurut data yang kita dapat itu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ternyata Kabupaten Tangerang itu menjadi daerah dengan kasus judi online tertinggi di daerah Provinsi Banten. Padahal itu tempat cantik ya guys. Tangerang kota? Kabupaten Tangerang? Iya. Wah, padahal industrinya lumayan ini ya? Iya. Nah, jadi kayak menurut data juga nih yang kita peroleh dari PPATK tadi, judi online itu meningkat di kalangan generasi Z ternyata. Karena mungkin perkembangan teknologi kali ya yang memudahkan akses mereka gitu kan. Jadi karena dengan kemudahan itu, jadi mereka tuh memanfaatkan yang malah berdampak negatif gitu. Dan mungkin juga faktor gitu yang mempengaruhi mereka untuk melakukan hal itu tuh secara tekanan atau kayak tekanan sosial yang menuntut mereka untuk memiliki uang gitu, kayak seperti itu. Menurut data yang saya dapat juga ya dari Databox, usia dari mereka tuh masih 20 sampai 29 tahun gitu yang keseringan judi online itu masih muda banget gak sih? Nah di umur segitu tuh dimana terdapat Gen Z dan milenial, kan pertengahannya tuh gimana ya, yang umur segitu pasti lagi produktif. Iya, yang pastinya sedang ini gak sih, sedang butuh yang namanya duit. Betul, harusnya kerja yang benar gitu kan. Betul. Kan kita aja yang umur segini udah ini kan udah butuh banget yang namanya duit kan. Pokoknya nanti itu deh namanya duit itu. Berarti kalau misalnya dari kan kita kan tahu ya kalau misalnya penyebarannya yang kalian bilang kan dari Gen Z, yang Gen milenial, kan dari media sosial, digital. Terus emang nggak ada peran dari Kominfo gitu untuk ngeblokir atau misalnya kayak bagaimana mereka pernah nggak sih ada situs-situs yang mau diblokir kayak gitu gimana tuh dari pemerintahnya sendiri menanggulangi hal tersebut? Iya, jadi kan kita kan di Indonesia tuh ada Kominfo. Betul. Kominfo itu juga udah pernah nih sejak tahun 2018 hingga 2022 maksudnya, itu tuh telah memblokir sekitar 566.332 situs. Iya. Nah, jadi kayak kendalanya tuh kayak masih tetap aja gitu tentang judi online ini tuh, ataupun iklannya gitu kan yang sering ditemui juga nih pasti di sosial media teman-teman itu juga apa ya, jadi kritikan tegas sih, kritikan keras gitu bagi Kominfo tuh harusnya yang sebagai perentas judi online gitu yang seharusnya tuh bisa nih lebih tegas lagi nih dalam menangani hal ini. Tapi sebenarnya kenapa sih penyebaran itu cukup cepat gitu di kalangan Gen Z? Apa pengaruh sosial media, dan biasanya sosial media kayak apa sih sebenarnya yang mendukung untuk penyebaran itu menjadi lebih cepat? Nah, kebetulan saya juga menemukan tuh data itu dari Databox. Ternyata Instagram tuh menjadi media sosial yang sering terpapar judi online pada periode November 2023. Wah, parah nggak sih? Kan kita aja sehari-hari pasti pakai gak sih yang namanya Instagram gitu. Sekarang siapa sih yang nggak pakai Instagram ya? Betul, semuanya pasti punya ya? Iya, semuanya pasti punya. Tiap hari update gitu. Iya, harian ngapain? Kalau nggak ada Instagram ya pasti dibilang
bilang norak lah, apalah ya. Iya. Nah itu tuh terus ada sekitar 50 iklan di Instagram gitu tentang judi online. Terus abis itu disusul oleh Facebook dengan angka yang hampir setara dengan Instagram. Terus juga disusul lagi dengan peringkat ketiga itu ada YouTube yang sering terpapar judi online. Kan sosial media ketiga itu tuh kita pasti sering menggunakannya nggak sih? Iya betul. Dari Instagram, YouTube, Facebook, wah itu mah tiap hari nggak sih udah makanan sehari-hari itu. Ya bahkan yang biasanya dia ada di Instagram pasti ada di Facebook kan, karena Iya. satu pemilik gitu kan. Iya. YouTube juga kan kita belajar atau apa gitu. Iya, Kita betul. harusnya di situ kan. Tapi ngomong sosial media berarti kan pasti kita tahu kan adanya peran influencer gitu kan. Menurut kalian sebenarnya peran dari influencer ini berguna nggak sih buat ngebantu pemerintah dalam memberantas judi online ini? Ada kan kita juga bahkan lebih kan suka tahu kalau misalnya malah influencer sendiri yang nyebarin gitu kan. Harusnya ya, tapi ternyata ya kenyataannya malah berbanding terbalik setelah kita analisis ya Lis. Malah terdapat ya influencer yang mempromosikan judi online di sosial medianya. Seperti contohnya tadi ya di Instagram tuh yang tadi datanya tertinggi itu loh. Nah influencer tadi itu perempuan, asalnya itu di Kupang, Kabupaten Tangerang. Dia itu menawarkan link situs di judi online dengan nama Hexplot di atas Instagramnya, di bio Instagram gitu loh. Oh, kasus yang ini ya asal Cikupa itu ya? Iya betul. Oh, iya tuh salah satu mungkin dari banyak Ditaruhnya di bio-nya langsung ya? Iya, secara terang itu gitu kan. Saya juga kayak sempet ngikutin juga nih beritanya gitu kan. Pokoknya terakhir kayak dia diamankan oleh petugas Subdit di Polda Banten situ. Iya, jadi kayak penangkapan itu sekitar bulan November. Ya, tahun ini? Belum ya? Oh, Belum lama kasusnya. belum lama dong? Iya. Tahu nggak sih perannya apa? Apa tuh? Ternyata ya influencer yang tadi itu merupakan anak di bawah umur loh. Di bawah kita umurnya. Dia itu putus sekolah, kelahiran 2007. Hah? Masih bener banget kan? Kita aja nggak punya taman kuliah yang 2007 ya kayaknya. Iya. Itu Itu masih SMA kan? Iya kan? belum masih juga umur ya parah banget tuh ternyata kayak judi online tuh kayak nggak ngeliat usia juga gitu loh, kayak gimana bisa juga kayak nggak habis pikir gitu sih kayak umur yang masih belia banget. Gimana sih sebenarnya pengawasan orang tuanya sih? Iya gitu kayak udah bisa menghabisin waktunya untuk judi online. Iya, uang yang judi online. Iya kayak ternyata tuh kayak setelah diketahui uang yang ia dapatkan itu dari hasil judi online-nya itu tuh kisaran 400.000 hingga 1,4 juta per situs webnya. Jadi kayak sekali dia apa namanya kayak Main. promosikan gitu, dia bisa dapat 400 ribu. Wah, itu lumayan banget sih. Itu kayak sangat Gimana nggak menggiurkan ya? Iya. Ya, dukungan dari orang tuanya juga di situ harus ini ya sih kayak perlu diperhatikan lagi nih. Oh iya pasti itu harus jadi perhatian terus sih, terutama untuk anak-anak umur yang di bawah 17 tahun kan. Iya. Bagaimana kayak mereka ini sebenarnya perlu untuk pengawasan bahkan di sosial media aja gitu kan. Belum layak untuk mereka yang harus bisa bebas menggunakan sosial media, tapi ternyata bukan cuma menggunakan sosial media tapi malah digunakan untuk hal-hal seperti itu gitu. Ya bayangin aja di umur 19 tahun gitu yang seharusnya kan bisa sekolah nggak Kelas sih? 12 ya? Iya kelas 12 yang seharusnya ya pas kita kelas 12 kita ini nggak sih dalam sibuk mikirin masuk kuliah Iya. gimana, Ujian sekolah, ujian sekolah, SNBT, Segitu SNBT, terus juga mikir masa depan banget deh. Dia umur 17 malah ini promosiin judi online. setuju banget nih, makanya kayak peran orang tua tuh penting banget ya, gimana peran orang tua di rumah, terus keluarganya dan juga teman-temannya juga di lingkungannya tuh sangat berpengaruh gitu kan. Kayak kalau bisa sih jangan sampai gitu kan mereka tuh merasa terabaikan dan memilih jalan yang salah. Dan gimana ya, mereka juga sebagai orang terdekat tuh harus memberikan contoh yang baik gitu dan membimbing untuk melakukan hal-hal yang harusnya tuh di apa ya lebih diprioritaskan gitu kayak seperti pendidikan gitu. Pengajaran kepada anak-anaknya. Iya betul. Dan itu kan seharusnya kita juga menggunakan media sosial itu dengan baik kan, bukan cuma buat nonton semata. Apalagi kan dia gitu ya sebagai influencer gitu, yang ya seharusnya dia tuh ini kan mempunyai tanggung jawab yang besar gitu, dimana dia itu mempunyai pengikut yang banyak lah ya, yang pastinya harus menjadi
contoh yang Contoh yang baik gitu baik. ya bagi pengikutnya. Bener banget nih kalau misalkan pakai media sosial tuh kenapa nggak coba pakai yang dipakai buat yang positif gitu kan? Betul, promosikan wisata kan bisa Iya ya. betul. Branding ya. Gimana nih? Instagram. Mungkin sebetulnya juga bisa nih kayak influencer ini tuh kerjasama gitu sama pemerintah buat kayak yang ngasih apa ya kasih hal-hal yang positif atau bahkan kayak bersama pemerintah influencer ini tuh bisa loh memberantas judi-judi online gitu kayak gimana supaya mereka tuh apa ya sosialisasi dan edukasi lah kayak memberikan hal seperti itu. Padahal kalau misalnya influencernya menolak secara tegas kalau misalnya dia pengen mempromosi itu akan menghambat promosi di online gitu kan. Betul. Wah harapannya sih emang bener-bener harusnya perlu adanya pengawasan dari orang tua terutama untuk anak-anak yang di bawah umur dan perlunya juga ada pengawasan dari pemerintah yang lebih ketat dan terutama influencer tadi karena mereka kan biasanya pengikut itu pasti kayak wah ikutilah yang idola gue lakuin ceritanya gitu kan. Ini kan Indonesia tuh kan bagiannya ngomong-ngomong ya Wah kan. betul. Wah kayaknya menarik banget ya pembahasan kita untuk kali ini. Karena kalau misalnya judi online tuh jangan sampai lengah dikit, nyoba dikit, nyoba sekali pasti kecanduan, pengen nyoba lagi gitu. Terus juga apalagi kayak misalnya mereka-mereka yang emang menjadi influencer yang harusnya menjadi contoh tergiur karena bayarannya cukup tinggi ya karena emang biasanya tuh kalau misalnya untuk judi online tuh kalau sepengetahuan saya tuh ya emang mereka akan jujur gitu untuk pembiayaan karena kan keuntungan mereka kan lebih banyak nantinya gitu misalnya pasti kan yang masang atau yang lain itu biasanya juga banyak itu bakal berdampak dan berbahaya banget sih untuk orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang merasa jiwa-jiwa yang untuk mental yang kurang atau terutama anak yang masih di bawah pasti merasa harus coba lagi sampai menang paling gede itu baru merasa puas. Jangan kan biasa juga asal begitu kok ya siapa sih yang gak tergiur gitu ya mendapatkan duit semudah Iya, itu seinstan itu ya. dapet gak harus buang-buang tenaga gak harus buang-buang keringat Tuh, nggak harus mikir-mikir ya. tinggal duduk manis tidak dapat duit Tinggal nunggu aja kan. Oke mungkin bagaimana sih kalau dari kalian itu saran atau mungkin solusi ya karena kan dari pembahasan kita tadi itu banyak banget masalah-masalah yang sekiranya harus ada peran pemerintah, harus ada peran influencer. Menurut kalian itu dari masing-masing kalian itu solusinya itu apa dan saran untuk kedepannya itu kira-kira kayak gimana? Pertama mungkin ya pastinya peran pemerintah itu harus memperketat penegakan hukumnya dari UIT gitu. Terus juga pastinya harus melibatkan Kominfo gitu dalam menghapus-hapus situs tadi tuh situs-situs jalanan tadi. Terus juga mungkin Kominfo juga harus merekrut orang-orang yang memang tepat dan kompeten gitu untuk memblokir situs-situs iklan jalanan tadi gitu. Nah mungkin selain itu juga bisa nih kayak kita kan juga butuh nih partisipasi dan dukungan dari masyarakat gitu kan terutama tuh generasi muda gitu kan karena gitu iya kayak banyak sekali ternyata dilihat tuh umur 20 sampai 29 tahun ya pastinya generasi muda di sini perlu nih buat digunakan gitu kan sebagai sarana untuk memberantas judi online tersebut dan sangat penting juga untuk meningkatkan. Nah, tadi kan itu Belum tidur. Tuh, 2, 3. Nah, tadi kan itu solusi yang pertama nih menurut Bintan ya. Nah, kalau misalkan menurutku kita juga bisa nih kita kan butuh ya partisipasi dan suara masyarakat nih untuk mendukung bersama pemerintah gitu kan. Terutama generasi muda nih, karena kan dilihat dari data yang tadi disebutin tuh kayak rata-rata usianya tuh dari 20 sampai 29 tahun kan. Dan kayak sangat penting juga nih untuk meningkatkan kesadaran akan dampak yang terjadi gitu kan ketika seseorang itu melakukan judi online gitu kan. Dan ini tuh juga bisa dilakukan dengan mengundang para influencer dari pihak yang berkompeten gitu kan untuk menyebarkan informasi yang positif gitu mengenai atau kayak mengedukasi teman-teman semua kayak masyarakat semua itu mengenai bahayanya judi online kayak gitu. Dan yang
terakhir nih mungkin solusi dari kita pengawasan yang lebih ketat gitu dari orang tua kah, temen, dan intinya dari lingkungan sekitar kita lah gitu. Itu tuh pastinya sangat diperlukan ya agar generasi muda nih seperti kita itu terhindar dari pengaruh buruk. Nah, dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua, pasti kita bisa memutus rantai peredaran judi online yang merugikan kita. Betul, setuju banget. Nah, kalau dari moderatornya sendiri nih, gimana? Ada solusi nggak sih terkait Waduh. masalah judi online ini? Oke, mungkin kalau misalnya ngebahas tadi kita udah panjang diskusinya, mungkin kita nggak bisa untuk menyalahkan 100% menyalahkan korban atau pengguna judi online itu, karena bagaimanapun juga judi-judi online tersebut bisa masuk, bisa diakses karena wewenang dari pemerintah gitu kan, karena kan kita tentunya mempunyai server sendiri, kita mempunyai domain sendiri. Maka dari itu kalau misalnya emang kominfonya ini dari pemerintah sendiri itu memberdayakan orang-orang yang paham dengan IT untuk tidak secara mudah mengizinkan orang-orang random untuk membuat sebuah website kayak gitu, pasti akan berhenti sendiri gitu. Istilahnya kalau misalnya mereka memberantas atau memblokir, jangan sampai ada yang nambah gitu. Pastiin dulu kalau misalnya website tersebut nggak bisa nambah gitu, baru diberantas, diblokir. Kalau misalnya diblokir doang, tapi ujung-ujungnya ada yang nambah lagi, nanti ya udah kejar-kejaran aja tuh, cepet-cepetan aja, itu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya nyalahin dari masyarakat sendiri, itu juga nggak bisa 100% menyalahkan, karena masyarakat memiliki akses terhadap judi-judi online tersebut, seperti itu sih. Oke, jadi tadi kita udah membahas panjang banget ya diskusi kita pada podcast kali ini gitu kan. Mungkin untuk kesimpulannya ya, judi online itu benar-benar harus segera berantas gitu, bukan menjadi hal-hal yang bisa disepelekan atau dinomorduakan. Harus bisa menjadi prioritas, karena bahkan kerugiannya pun sudah bisa mencapai 1 triliun lebih ya. Itu benar-benar sangat berdampak pada perekonomian Indonesia tentunya, terutama daerah-daerah kayak Banten ini yang menjadi salah satu terbesar pengguna judi online gitu. Oke, mungkin terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah hadir untuk membahas perihal judi online ini. Terima kasih kepada Alicia dan juga Intan, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, and see you, bye bye.